Oke. 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 Halo teman-teman, selamat datang di Nyocot. Oke, selamat datang di podcast Nyocot. Nyoba Nyocot. Nyoba. Oke, kali ini perkenalkan nama saya Muhammad Kisan sebagai host di sini ya. Dan sebelah saya ada baru. ya, perkenalkan namanya siapa ya? Ini Muhammad Adi ya. Mama Agi dengan Sigma ya. Agi Sigma, ya. Oke, kali ini kita akan membahas ya sebuah materi yang sangat merasakan warga di Amerika, yaitu apa namanya? Woke ya. Oke. Nah, kita ganti dulu. Ganti scene dulu sebentar itu. Dia, oke, ini dia ya. Bagaimana woke berpengaruh di dunia ini ya? Iya. Selanjutnya ini nama kita ya. Oke. What is woke? Apa itu woke ya? Silakan baca sini Bapak. Woke adalah istilah yang berasal dari budaya Amerika Serikat yang awalnya digunakan dalam komunikasi di minoritas untuk menyadari ketidakadilan sosial seperti diskriminasi rasial, kesetaraan gender, hak LGBTQ+, dan isu-isu sosial lainnya. Istilah ini kemudian berkembang menjadi simbol kesadaran sosial yang lebih luas, khususnya dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Yeah. Nah, ini nih ya. Nah, ini ada meme nih ya, meme meme. untuk konten para woke ini. Ya itu. Angka ya. Oke, menurut Bapak apa tentang ini ya? Silakan berikan pendapatnya ya. Sebenarnya itu ini apa? Oke sekarang sama oke dulu tidak ini sangat beda banget. Gitu. Benar. Ya sangat beda. Dan juga bahkan dibilang ini apa? Meresahkan itu. Kalau kita biarkan itu bakal ini apa? Lebih ini lebih bahaya juga. Iya. Ya juga ya gitulah. Pendapat saya seperti ini juga sama. Ya bikin meresahkan aja gitu ya kan. Ya, merasakan aja itu. Banyak di kasus di Twitter gitu. Banyak sekali apa tentang woke gitu. Kayak apa kasusnya gamenya dulu tuh? Kasusnya tuh Banyak ya. industri game yang kena terpengaruh Ya. oke gitu. Ya kayak seperti ini ya. Bentar ya. Saya beri contoh. Nah, kenapa woke bisa masuk dan muncul di banyak game gitu ya? Banyak game modern memasukkan elemen woke sebagai respon terhadap perubahan sosial dan tekanan dari berbagai kelompok. Beberapa alasan mengapa ini terjadi. Nah, poin pertama itu adalah Permintaan konsumen yang beragam. nah, dengan semakin beragam demografi, industri game merasa perlu merefleksikan di berbagai identitas ya, orientasi dan pengalaman hidup. Oke, apa? Tapi ini apa? Permintaannya tuh sangat memaksa kali. Ya. Nyambung lagi ke sini ke poin 2 nih, kesadaran sosial yang meningkat. Nah itu palsu banget ini. Ya, ini karena ada banyak ya. Ada banyak. Nanti lah ini segmennya ya. Oke. Yang poin ketiga? Tekanan dari media dan kritik sosial. Ya, ini dia nih paling seru nih. Kritik yang datang dari media sosial mainstream dan masyarakat luas mendorong banyak perusahaan game untuk menghindari kontroversi dan memenuhi harapan publik terkait. Untung dari mana, coy? Malah turun. Jangan anjir. Masih ini apa nyalahin kita Asli. Nah, ini adalah yang company yang jangan dibalik ini apa Ya. perusahaan bersih bersatu jadi anjlok gara-gara ini. ya Sweet Baby Inc ya. RIP the worst company ever. Perusahaan berasal dari Kanada Ya. yang tujuannya buat ini apa? Memasukkan unsur woke woke di dalam game ya. Ya. Sama apa? Masukkan unsur woke sama apa ya? Pokoknya tuh gitulah. Ya, selanjutnya ini adalah CEO-nya ya. Dan CEO-nya Ya, tuh, adalah Yang keputusannya tuh bikin tampak buruh bagi ini Ya. para gamers. bernama Kim Blair ya. Kim Kita Blair, turut ya. berduka cita atas meninggalnya CEO yang nggak tahu kehidupan sebenarnya. Itu Kim Blair binti Lahab binti Jahal ya. Ya, ini adalah jokes semata ya. Jadi jangan Ini cuma contoh ya. istilah. Oke, apa dampak woke di elemen entertainment? Ini yang kita ambil tuh dari internet. Tapi Iya. internet tuh ini apa? Mencoba untuk berusaha mengambil positif. Iya. Tapi kita lah sadar itu. Ya. Poin pertama silakan dibaca Bapak. Elemen-elemen woke tidak hanya muncul dalam game, tetapi juga menyebar luas dalam dunia hiburan seperti film, musik, dan televisi. Beberapa data yang bisa dilihat adalah representasi yang lebih inklusif, kata-kata dan berbagai ras, gender, dan orientasi makin sering muncul di layar. Hal ini dianggap lebih langka,
positif mata community. Memberikan gambaran yang lebih ke masyarakat. Oke. Nah, Astaga. Di protes ya, kita protes. Iya. Yang kedua itu polarisasi, istilahnya ya meromansasi lah ya. Meskipun ada yang menyambut baik perubahan ini, ada pula penonton yang merasa bahwa pengaruh woke memaksa ideologi tertentu atau menghilangkan esensi hiburan yang mereka sukai. Hal ini sering menimbulkan perdebatan di kalangan penggemar. Nah ini sebenarnya kita nih golongannya, kita memperdebatkan agar itu dihilangkan saja karena mengganggu gitu. Yang mengganggu. Ya, Serta merusak citra suasana kita. ya nggak ada normanya istilahnya ya. Yang ketiga kita baca Banyak cerita yang dulu difokuskan pada plot, kini masukkan peran sosial dan moral yang lebih eksplisit terkait isu-isu keadilan sosial dan hak asasi manusia. ya hak asasinya tuh apa kan? Apa cok? Ya, nggak jelas gitu loh. Omong kosongnya nampak nian itu. Oke tuh. Ya, dan ini contoh ya game yang sangat Sangat ini apa? Yang penuh dengan propaganda woke. Ya. Namun pas di ini apa? Pas di game tuh itu ini nggak suka. ya karena ya dan ratingnya nih jangan Sama ini apa? Reviewnya. tuh reviewnya mana nih tuh everything is bad, charge, story, pacing requires a deranged mind to enjoy this, like people who more like who buy the hammer better use your time to watch fresh paint dry. Semuanya itu Astaga. buruk. Kata dan ini apa? Story dan pacing tuh ya. Membutuhkan degradatif ini, memikirkan untuk menikmati ini. Ya. Like Seperti kayak orang membeli ini damor memorable. Nah, ini apa mengenang ini damor. kamu lebih baik menghabiskan waktumu melihat cat baru kering gitu. Itu salah satunya. Ini ada juga nih Conquer tapi sudah dihapus ya tuh ya. Dihapus gak bertahan jamnya itu lebih dari seminggu. Nah itu ini apa? Karena- banyak indikasi negatif pada ini Conquer. Pertama elemennya LGBT ya kan. Nah, yang kedua strateginya buruk. Sama juga ini apa ya developernya nggak ramah. Terus ya sayang sebenarnya ini bisa jadi game yang bagus loh. Iya. Kalau nggak ada unsur woke apa ini bagus gamenya tuh. Sama juga ini apa nggak dikasih bayar gitu. Iya. 8 tahun loh ini kerjanya. 8 tahun Ya kan? 8 tahun 8 minggu bertahan. Nah ini kasus film nih. Ya Eternals Eternals ya kan. Karena ada elemen LGBT juga gitu ya. Mana karakter LGBT-nya? Yang cuma yang ini apa? yang ini ya? Cewek yang ini. Yang cewek-cewek ya? Yang nempel tuh. Selanjutnya TV series Velma. Manga animasi juga. Kartun juga. Dulunya nggak kayak gini ini Scooby-Doo nih. Kita cari ya. Scooby-Doo yang versi ini apa 90-an gitu. Scooby-Doo. Nah, nggak kayak gitu. Dan juga apa Daphne-nya juga nggak Chinese gitu loh. Itu ini aduh kok ini apa ganggu. Itu ini apa audiens itu khusus bagi ini anak Iya. anak-anak yang suka butuh hiburan gitu. Iya benar. Sinyalnya nge-lag nih. Sinyal ngelag. Ini nih. Aduh. Waduh. Sinyal isu. Sambil tekan ini. Belum jawab Pak malahan. Aduh. Ini apa nih sinyal nih? Waduh, kita buka dulu. Nah, itu. Nah ini kan putih, orang Amerika gitu kan. Ini story-nya tuh harus akurasi. Ini malah orang hitam, berbeda Iya. banget. Di sini sekarang filmnya jadi lesbian. Iya, lesbi kita mau jadi buruk gitu. Dan juga siapa sih yang bulan itu? Yang ini, Dia. ini si siapa lupa juga. Bukan. Fred ya, Fred. Pokoknya itu yang ini apa? Itu. Iya. Itu ini apa? Kalau dimasukkan Velma tuh udah dianggap ini apa? Nggak. Orang kulit putih paling nggak berguna. Kagune soalnya gini teman, kalau sekarang istilahnya prinsip feminim sekarang itu kayak laki tuh nggak ada gunanya gitu loh. Sedangkan feminim dulu kayak mau dong kita nih kayak laki-laki kayak bantu-bantu doang gitu. Positif buat nestarain ke para gini. Ya, Lah ini apa? Mau jatuhin laki-laki. Sama ini mau naikin derajat perempuan Iya. sampai ke puncak lebih. gitu lah. Pokoknya kayak laki-laki nggak ada gunanya gitu. Nah tapi ada dua filmnya. Ini 1998 ini Mulan yang original tuh sangat bagus sekali normalnya. Ya. Karena Tentang budaya Cina kita kan fokuskan. dia sih sebenarnya SJW juga gitu ya, feminis Iya. tapi bagus gitu loh. Cuman Tapi orang nggak menyadari gitu. enggak ini bagus nah kalau Mulan yang ini live action baru. Baru. Nah, reviewnya
lagi. Ini 5, rata-rata film sejam sekarang yang Disney ya jelek semua rating. Jelek semua yang live action di atas live udah loh. Kecuali Cinderella masih bagus. Ya, itu masih wajar. ya. Itu pun so-so gitu loh. Kalau di di antara 2020 itu apa ya? Live action apa? Apalagi Aladdin. Mermaid loh. Allah, jadi negro. Oke, sekarang kita masuk ke bentar, balik lagi. Oke. Oke. Apa dampak woke di politik ya? Fenomena woke ini tidak hanya terbatas pada Deliver saja teman-teman, tapi juga merambat ke dunia politik. Beberapa dampaknya meliputi, saya akan baca Bapak. Polarisasi politik. Dalam politik woke sering menjadi bahan perdebatan panas antara kelompok progresif dan konservatif. Kelompok progresif mendorong perubahan untuk mendukung keadilan sosial. Sementara kelompok konservatif seringkali mengkritik elemen woke sebagai menganggap sebagai ancaman terhadap nilai nyawa. Ini Pancasila kelima. Kita ini kelompoknya sebenarnya kita ini kelompok konservatif sebenarnya yang lawan ya. Ditambah woke itu udah kayak politik dipromosikan agama gitu. Iya, kayak nggak menerima apa saran apa nggak langsung. Pokoknya itu gitu loh. Udah mau di cancel. Aduh. Intinya kalau woke ditampur politik itu udah kayak tambahan topping gitu. Iya, gitulah. Kayak nggak bisa lah. Pokoknya kita mau ini gitu, nggak bisa dibuat gitu loh. Yang kedua adalah politik identitas. Oke. Woke mendorong lebih banyak politik identitas, di mana perhatian lebih besar diberikan pada ras, gender, dan orientasi seksual dalam perbuatan kebijakan. Ini dapat mengaruhi undang-undang terkait hak LGBTQ, kebijakan imigrasi dan keadilan rasial. Apa politik masuk seksual? Makanya. Iya, Tahu nggak sekarang itu ada ya di sebuah rumah sakit di Amerika sana ya. Nih ada seorang ibu melahirkan nih, katanya ini laki-laki nih. Jadi bapaknya datang, kamu dipecat. Kok dipecat Pak? Anak itu berhak menentukan apa gendernya gitu loh. Mau laki-laki apa benda aja gitu loh. Padahal masih bayi baru lahir loh. Dan kamu pernah dengar gak sih di sekolah tuh ada seorang murid katanya, aku bukan laki-laki, aku ingin jadi perempuan gitu loh. Ya di Amerika sana lah ya. Kakekmu aja masih lana aja masih bisa meneruskan keturunan darahnya. Lah ini udah genetik rusak, gimana cara penurun darahnya? Astaga. Sekarang mulai banyak loh di Indonesia. Iya. Sekarang ini sekolah-sekolah di Amerika tuh nggak ada satupun yang waras. Isinya ini LGBT galau. Bahkan kamar mandi aja pun ini. Selain wanita sama pria tuh ada juga ini non-binary sama ini perseksual. Jadi banyak gitu ya. Banyak. Jadi bisa ngintip tuh, cewek sama cowok ngintip lagi berak sama itu ngintip gitu. Karena nggak yang nganggap semua gitu. Orang Thailand. Ya by the way Thailand banyak yang transgender. Oke. Poin ketiga. Perubahan kebijakan. Sejumlah pemerintah terutama di negara barat telah mengadopsi kebijakan yang telah menjadikan nilai woke seperti undang-undang kesetaraan gender, hukum perlindungan terhadap minoritas, dan pendidikan tentang keberangan di sekolah. Nah, siapa yang mendukung ini adalah seorang Biden ya ini ya. Joe Biden ya. Nah, Joe Biden. Seorang kakek tua nih. Seorang kakek tua. Yang ini kalau mau ngepidato tuh harus ditekan di depan. Iya. Nah itu. Dan juga pas di gelangnya itu kita udah tahu, tapi kita nggak buka mulut karena takutnya di-tag dong kita. Ini bukannya nih. Bahkan ada meme yang bilang dia Skibidi gitu. Astaga. Yang aku tahu tuh Biden Blair ya, astaga. Oke. Poin terakhir yaitu kenapa woke bisa menyebar di politik dan entertainment? Ada beberapa alasan mengapa fenomena ini bisa menjamur ke berbagai aspek kehidupan termasuk politik dan hiburan. Pertama, tekanan sosial dan ekonomi. Perusahaan game dan studio hiburan ingin menyesuaikan dengan tren sosial agar tidak dikritik atau diboikot oleh konsumen yang peduli dengan isu-isu sosial. Di sisi lain, politisi juga melihat woke sebagai alat
pemilih dari kalangan muda dan progresif. Nah, ini pendapat aku. Kalau kau mau ini waktu kau sempurna tuh, mending kau buat sendiri aja. Nah, bener Nggak sekali. usah kau ini ikut campur ini kerjaan hidup orang. Iya benar sekali, Benar kayak sekali. kan buat produk sendiri kan, kayak ya contohnya Concord tadi kan nggak laku kan, Nggak laku, ya. mampus ya. Mampus ya. Oke, poin keduanya. Media sosial, peran media sosial sangat signifikasi dalam menyebarkan gagasan oke. Mulai platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, isu-isu sosial menjadi sorotan utama dan tekanan publik serta perusahaan dan politisi semakin kuat. Itu makin dampak ini negatif. Nanti Iya. orang kena propaganda sini nanti juga kena ini ikut trending ini oke kayak ada kasus Cipayam di mana di sana tuh banyak orang Gay. iya, gay sama pakaian ini cowok tapi pakai pakaian mentah. Itu emang antara darah itu. yang dulu ya waktu dulu Ya, apa? dulu. Dulu waktu ini ada trending ini namanya Cipayam itu. Ya, 2022. Fashion tuh. Tahun 2022 ya? 22. 22. Ya. Ini juga Waktu kita kelas 10 itu pokoknya. oh iya 2000. Iya 2022. Ya itu. Bilangnya udah selebgram tuh dianggap ini apa ya pernah benda kita. Ya, selebgram wow tuh. Nah ya, paling banyak itu di Twitter di server Amerika. Kalau di Indonesia tuh rata-rata kayak orang Bongo semua. Iya, semua. Orang TikTok pasti banyak. Iya. Ya itu. Yang ketiga, perubahan nilai Perubahan sosial. nilai sosial dunia ini saat ini semakin mendorong nilai kesetaraan dan keadilan baik di dunia hiburan maupun politik. Gagasan ini semakin dominan karena refleksi dari perubahan nilai masyarakat itu sendiri. Ya. Itu nggak ngaruh sih. Iya, nggak ya. Iya, itu kan ini ada macam nilai sosial. Iya. Ada sosial kredit. Astaga. Kalau Indonesia tuh jelas apa ya? Sosial Nah, Pancasila. kalau korut apa korut? Korut. Rudal terus juga. Itu mati. Nah ini ya dengar ya teman-teman. Bagi kalian yang mendukung LGBT, kalian itu hanyalah alat untuk promosi ya. Ya, kamu tuh dianggap sebagai mesin uang mereka. Sama Iya. mesin ini budak-budak ini. Kalian Iya. bukan budak ini atasan ini elit global. Iya. Gitu. Jika waktu saat itu sudah tidak laku lagi, maka kalian akan dibuang. Ya nggak guna basically ya kan? Iya, gak guna. Cuma ini ya? Nyusahin aja gitu. Ya misalnya aja gitu loh. Kayak sampah masyarakat loh. Sudah nyusahin orang. Ya udahlah. Ibaratnya SDM rendah tapi versi ini internasional. Lebih rendah lagi malah Ya, ya. lebih rendah lagi. Kayak siput nih. Dan juga kalau kita mendapatkan dari bahasan ini opini mereka tuh malah kita malah dikritik, di cancel dan pada akhirnya kita di doxing. Iya. Padahal mereka sendiri loh yang ituin. Iya, yang ngebuatin buat nilai opininya tuh. Iya. Mereka sendiri yang apa namanya yang kayak apa lah yang opini apa ya tuh kayak Memaksa gitu. provokator sama ini yang tidak ekspektasi mereka pemikiran mereka. Iya kan? Ya. Iya. Jadi kalian ya terutama angkatan kita lah ya kalau sudah gede udah nikah takut anak-anak kita tuh oleh uang ini gitu loh. Itu ya. Takut pak mau sekolah. Udah gitu masa depan Indonesia tuh bakal turun pernikahannya. Iya. Efek trending marriage is scary. Iya, marriage sekali tuh. Emang marriage itu emang scary, emang menakutkan karena iya. Ini keputusan mereka. Tergantung cara kita mengatasinya aja gitu loh. Kalau yang cewek milih cowok bad boy, kalau ini gak ada masa depan suka judol, nah itu udah pasti marriage. Iya, katanya aku suka cowok bad boy, mamam cowok bad boy kan. Boy, red flag lah. Ketika hamil kan, aku mau beli susu dulu ya, kabur. Kabur. Nah, itu gak bilang semua laki-laki sama aja. Padahal dia sendiri gitu loh. Iya, padahal dia sendiri loh yang mau. Kalian perempuan ya, kalian mau cari cowok yang benar, datang ke majelis masjid gitu loh yang baik gitu loh. Yang harusnya ganti backstory dia. Iya. Iya. Misalnya kalian nih cewek Kristen nih ya, mau cari cowok yang punya agama yang tinggi gitu loh. Juga kecerdasannya juga tinggi gitu, agar anak kalian tuh pinter gitu loh. Tapi ingat lihat pengalaman dia tuh, lihat isi hal sembunyi dia. Kalau sembunyinya tuh hasil positif ya kau cocok tuh best couple gitu. Ya, pokoknya saling terbuka lah antara kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu loh.
jangan disembunyi-bunyikan. Kayak pernah kasus yang itu yang suami meng-KDRT bini yang barusan melahirkan tuh, ya kan? Iya, itu. Sambil mukul bayi itu Bodoh itu. bodoh ya. Pas ditangkap itu apa? Ngaku nonton bodoh. Nah, aku nonton film porno. Ya sebenarnya tuh laki-laki tuh lagi sangil, ya, lagi hormonnya lagi naik. Udah tahu bini lagi habis melahirkan, lagi masa nifas, lagi dia malah sange itu loh. Iya. Terus ketawa nonton film porno, marah-marah mukul istri, padahal ya Allah, ya Rob. Seharusnya ada Dibandingin Om Deddy aja kalau ini apa ketawa nonton ini apa negatif sama istri itu diajaknya. Iya. Mau manapun juga diajak aja. nggak di kanan dong, istri doang. Iya. Karena kalau wajar kan udah dewasa, jadi bisa Iya. bisa sharing lah. Tahu mana yang benar, mana yang salah, Itu loh. Iya. Ya, jadi ya udah kacau lah dunia ini jadi ya. Tahunya tuh pengaruh dari ini apa konspirasi elit global. Iya. Jadi teman-teman yang banyak dosa silakan bertobat karena kiamat sudah dekat. Banyak bertobat. Ya, berhenti judol, berhenti porno ya, berhenti semuanya pokoknya. Silakan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Bagi yang Islam, kalau yang Kristen ya silakan mendekat kepada Tuhan Yesus ya, silakan gitu. Dan yang ini yang sempat minta air tuh, mending airnya dijual buat ini pergi ke haji sama orang tua. Enggak cukup itu berapa? Haji 100 juta minimal. 1 juta. Iya. 23 juta kurang. Caranya kan bisa. Oh, enggak gitu. Ngurangin beban keluarga. Astaga. Udah, cuman gitu aja. Apalagi ada? Pendapatan aku nih. Ini apa? Jewis juga kalau Jewis? ya Yahudi juga ini apa dalang yang ngebuat ini lahirnya ini apa EWOK SJW. Mau bertahu ya? Ya, ya ini apa persatuan. Tapi hanya oknum aja ya, nggak semua Jews Yahudi nggak kayak gitu. Ada banyak yang Yahudi yang mendukung Islam gitu, yang mendukung Palestina Banyak tuh ya, ada macam-macam tuh. tapi emang terbelah dua aja gitu. Ada dua yang banyak itu negatifnya. Iya sih, terkenal banyak yang negatifnya. Ya contohnya Israel ya, Israel apa coba dia numpang, dia yang jajah kan bangkit. Gampang kayak udah di negara Amerika Serikat. Amerika itu emang negara busuk teman. Jika kalian mengagumi Amerika, bahwasannya Amerika adalah negara yang busuk dari awal. Ya, musuh dari awal. Bahkan ini apa sejarah aja tuh nih udah digenosida. Iya, suku asli Amerika sudah digenosida oleh siapa namanya? Suku genosida Amerika Dibantai sama siapa? Abraham Lincoln. Itu presiden berapa? Ya, kemerdekaan bagi orang Buddha. Ya. Siapa? Siapa cok? Kamu lupa. Sama. Oh ini Obama sama ini George W. Bush. Apa? George W. Bush itu ini apa? Orang yang buat Twin Tower sama orang yang ngebuat ini apa? Menuduh sebagai Iran sebagai ini apa? Pelaku terorisnya. Oh, itu kasus itu kasus yang final Islam ya. Fina Islam, namanya Fina Islam. Aku kurang tahu tuh. Sorry. Yang bunuh yang suku Indian tuh siapa? Suku Indian tuh apa ya? Ya, pokoknya itulah. Pokoknya itulah, Cok. Udah ada sejarah itu sejarah. Sebenarnya suku Amerika suku Indian aslinya. Sekarang udah apa namanya? Menipis, udah langka kan? Udah apa? Udah langka sekarang. Udah punah, Cok. Masih aja tapi Masih dikit. ada. Dikit banget. Ya, jadi itulah. Hancur Apa ya, banget tuh? gitu. Bandingin sama ini apa? Pemimpin Jerman waktu tahun 1944 tuh. Wah, Hitler itu Udah dianggap sebagai villain antagonis mereka. Gitu. padahal itu yang menjunjung tinggi kebenaran ya kan. Dan tahu nggak orang yang ini apa ngebantai ini budak tuh lebih banyak daripada orang yang ngebantai Yahudi. Iya kan? Iya. Sebenarnya Hitler tuh memperjuangkan kebebasan ya, kebebasan rakyatnya kan. Kebebasan rakyat untuk tidak termohoni Yahudi Iya. gitu. Karena Yahudi itu suka manipulatif sama apa ya tuh. Kayak kau tuh apa ya nggak bisa membuka pikiran kalian. Iya, tapi kesalahannya karena dia membantai seluruh umat Yahudi, padahal sebenarnya beberapa aja yang membuat itu kan, yang membuat masalah kan. Enggak semua warga Yahudi juga, warga Yahudi yang nggak bersalah dibunuh sama dia, itu yang kesalahannya. Dan juga lebih parah tuh apa dia di mereka tuh juga bisa ini apa mencuci otak bagi para ini apa para pesantren gitu kayak apa terpengaruh ini apa sosmed Apa sih itu? sosmed gitu ya Oh, bisa iya. juga.
Dari mana? Dari walking sini gila. Udah sih mas gitu aja. Udah. Udah apa kita ya? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini podcast kita ya kayak diskusi istilahnya ya. Namanya Kayak juga diskusi, ya. nama sesuai nama podcast kita tuh. Ya nyocor, nyoba ngebacor Iya, gitu kan. Ya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.